Muhammad Irawan duduk di DPR, jenderal-jenderal pensiunan yang ngatur strateginya. Kemudian dari Anies lagi kirim 50.000 orang duduk di DPR. Dari Sarif Batubara, data dan fakta sudah lengkap sebagai saran memakzulkan Jokowi. Masalahnya kenapa kok sampai saat ini masih berada di singgasana? People power penggerak yang sangat ditunggu. Kemudian Slamet Mulyono, adakan konsensi nasional sederhana, semua elemen diundang baik online atau offline. Ini orang sudah pada gatel pengen turun ke jalan semua nih Bang Ubed. Mungkin baik, saya silakan Pak Romanto. Iya, ini kita bicara adalah ada proses hukum dan proses politik, ya, terkait dengan pemakzulan. Jadi kalau kita lihat, kalau secara hukum sudah secara hukum melanggar konstitusi, itu proses politik tidak bisa menghentikan itu. Karena negara kita adalah negara hukum dan pelanggaran konstitusi adalah pelanggaran yang di dalam Undang-Undang Dasar diatur bahwa itu harus bisa pemimpin, presiden yang melanggar konstitusi harus diberhentikan. Jadi pertanyaannya adalah kalau DPR tidak memproses itu, bukannya berarti bahwa secara politik itu adalah dibenarkan, tetapi secara hukum DPR juga ikut melanggar. Nah ini yang kita harus juga kembangkan gitu dan suarakan bahwa kalau ada pelanggaran konstitusi didiamkan, berarti Anda yang mempunyai wewenang untuk memproses itu mendiamkan, berarti Anda juga ikut melanggar. Itu yang harus diinginkan. Nah, kalau kita bilang proses politik, bisa saja bahwa tidak terjadi pelanggaran, tetapi secara politik dicarikan ini untuk dilanggar, untuk diproses gitu. Tapi kalau pelanggaran hukum sudah jelas, kalau pelanggaran hukum sudah terindikasi sangat jelas, ya seperti yang dibacakan menurut Prof. Denny Indrayana sudah ada pelanggaran konstitusi, dan menurut saya yang saya bacakan beberapa itu Perpu dan sebagainya, Perpu Corona, Perpu Cipta Kerja dan independensi Bank Indonesia dan sebagainya, Perpres untuk APBN dan sebagainya itu jelas melanggar. Nah, melanggar konstitusi. Nah, DPR harus bisa membuktikan bahwa ini tidak melanggar. Jadi bukannya hanya mendiamkan lalu dibilang mana tidak ada gitu. Nah, karena tidak ada, karena tidak diproses gitu. Nah, jadi tadi kembali kepada yang tadi dibacakan bahwa ini harus menduduki DPR. Ya karena saya rasa DPR-nya ini yang menjadi akar masalah. Dia yang menjadi akar masalah karena dia yang harus memproses ini kepada MK gitu. Nah, jadi saya bisa mengerti kalau ada rakyat yang mengatakan bahwa ya kita duduki DPR, kita begini karena memang ini biang keladinya. Demikian Pak, terima kasih. Ini beberapa ini menyebutkan segera saja tunjuk pemimpin people power. Gimana Bang Ubed, cara yang pengalaman Bang Ubed apa alami dulu, bagaimana kok bisa serentak gitu ya, orang sudah 8 itu kemudian apa ada yang memimpin? Yang memimpin komando gitu atau seperti apa? Sebenarnya di negara-negara berkembang, gerakan perubahan itu seringkali dipimpin oleh mahasiswa. Karena mahasiswa dinilai sebagai middle class, kelas menengah yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politis. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemungkinan proses people power itu terjadi. Tentu biasanya ada common enemy, kemudian ada aktor perubahannya, ada elit yang melakukan gerakan perlawanan, lalu ada pemicunya. Jadi kalau pertanyaannya apakah sekarang sudah ada common enemy? Tidak ada. Siapakah common enemy? Tidak ada tiga. Pertama adalah oligarki yang tadi merampok kaya negara, musuh bersama rakyat. Yang kedua adalah presiden sebagai orang yang membiarkan perampokan kekayaan. Yang ketiga DPR yang membiarkan pelanggaran konstitusi.
Jadi kalau ditanya dulu ada common enemy-nya, ya sekarang juga ada. Tiga itu saya kasih secara teoritik ya, bahwa biasanya gerakan sosial itu akan besar ketika sudah menemukan common enemy. Sekarang common enemy-nya apa sudah saya sebutkan tiga ini. Kemudian yang kedua ada pemicu. Nah, pemicunya apa? Kalau dulu kan ada krisis, ada kerusuhan Mei, ada penembakan terhadap mahasiswa. Saya kira kalau kemudian mahasiswa mau melakukan perubahan, kekuatan rakyat mau terlibat dalam perubahan, biasanya pemicu akan muncul sendiri. Sebenarnya ini sudah ada yang bisa memicu bahwa perampokan terhadap kekayaan negara itu pemicu. Pemicu juga bisa muncul ketika gerakan membesar, seperti ada konflik di lapangan, ya kan? Ada penembakan dan semacam itu bisa juga memicu gerakan besar. Dulu ada yang sampai harus dibunuh kan di Trisakti, ditembak. Itu yang benar memicu gerakan eskalasi yang sangat besar di Indonesia pada tahun 98. Tapi apakah kemudian harus ada yang tertembak lagi untuk sebuah perubahan besar? Saya kira sebaiknya tidak. Tapi kalau itu terjadi, itu sudah konsekuensi logis saja dari atau takdir sejarah itu. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Artinya ada pemicu lain yang sebetulnya sangat rasional, bahwa memang ada perampokan negara ini yang membuat negara ini jadi rusak. Itu harusnya sudah memicu gerakan perlawanan rakyat terhadap praktek kekuasaannya tidak berdasarkan konstitusi. Kemudian yang ketiga ada aktor, ya. Aktor-aktornya siapa? Kalau dulu ada mahasiswa, lalu ada kelompok oposisi yang berbasis pada organisasi masyarakat. Dulu ada mahasiswa, lalu dulu ada namanya ketua NU, ya kan? Gus Dur, oposisi. Kemudian ada Amin Rais, ketua Muhammadiyah, waktu itu dia oposisi. Kemudian ada Megawati Orde Baru pada waktu itu. Lalu bahkan ada Sultan waktu itu yang ikut mengingatkan pemerintahan Orde Baru. Jadi ada tokoh oposisi yang kuat. Nah, hari ini tokoh oposisi ada di misalnya di kami, ya. Saya tahu asing namakan Indonesia, tapi tidak berbasis pada ada satu presidiumnya, ada namanya Profesor Din Samsudin kan, tapi sudah tidak lagi di ketua Muhammadiyah. Di situ juga ada tokoh NU di kami itu, Profesor Rahman Wahab, kemudian ada Gatot Nurmantio itu kan di kami. Itu oposisi yang melembaga, artinya membentuk komunitas. Tapi ada oposisi yang juga kaum cendekiawan, seperti misalnya Rizal Ramli, itu kan juga tokoh oposisi. Jadi sebetulnya kalau kekuatan oposisi para profesor akademisi ini kan juga kelompok-kelompok kritis yang ingin selamatkan Indonesia. Jadi niatnya itu bukan untuk kepentingan pragmatis, tapi kami kritik pada kekuasaan itu untuk selamatkan Republik ini, bukan untuk kepentingan yang lain. Karena Republik sudah diambang kehancuran, akan ada persoalan besar akan menghadap Republik ini. Ini harus diselamatkan. Kami kaum cendekiawan, bagian dari kampus, ingin mengingatkan bahwa situasi ini harus dirubah, harus diperbaiki dengan cara-cara yang biasa maupun dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi aktor-aktor di kalangan mahasiswa sudah ada. Mereka pemimpinnya sudah mengatakan bahwa pemerintahan telah mengkhianati konstitusi. Ini tinggal duduk bersama aja untuk membangun satu strategi bagaimana memperbaiki keadaan, melakukan perubahan besar. Di saat yang sama, ketua-ketua partai juga bisa menjadi common enemy itu kalau mereka nggak mau perubahan. Jadi ketua-ketua partai juga tahu kunci. Apa susahnya sih misalnya memberhentikan Jokowi? Kan sederhana sih. Kalau ketua-ketua partai mau, selesai. Lalu tata ulanglah Republik ini, tata ulang, evaluasi seluruh kebijakan yang membuat kita terjebak dalam soal yang sangat besar. Jadi saya kira saya ingin menyentuh hati dan pikiran para ketua partai harus kemudian merenung dan berpikir untuk menyelamatkan Republik ini dari kehancuran. Saya kira itu. Baik, kita bersepakat untuk menyelesaikan maghrib, jadi kita masih punya ada waktu 10 menit. Mungkin bagian dari Pak Prof. Mufni sama Pak Marwan 3 menit saja maksimum